Shalom saudaraku, mari kita selalu memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga hati kita dipuaskan dengan kehadiran Tuhan, dan Tuhan juga dipermuliakan dalam kehidupan kita. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul, Jangan Mencintai Dunia dan Meninggalkan Pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 9-11 berkata, Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara-saudara, ayat 9, Paulus berkata, Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus tidak sekedar meminta Timotius anak rohaninya untuk datang, tapi mendesak untuk segera, secepatnya bertindak mengunjungi dia. Paulus tampaknya sudah tua, di penjara di kota Roma, dan sedang menanti ajalnya. Bisa saja dia merasa kesepian dan sangat membutuhkan kehadiran Timotius sebagai sahabat dan penerus pelayanannya. Mungkin juga ada pesan-pesan yang perlu disampaikan secara langsung dan secara pribadi kepada Timotius, anak rohaninya itu. Pada zaman itu tahanan di Roma seringkali ditinggalkan dan hanya bisa bertahan jika ada teman yang datang membawa makanan atau kebutuhan yang lain. Paulus sebagai seorang tua yang dipenjara tidak hanya menghadapi kematian tapi juga penderitaan fisik dan emosional. Nah, kita juga seringkali menemukan diri kita dalam situasi seperti Paulus, kesepian, membutuhkan dukungan dari sahabat sejati. Dalam kehidupan modern seseorang yang mengalami kesulitan, misalnya sakit, masalah keuangan, masalah emosi, seringkali berharap ada teman atau saudara seiman yang datang untuk mendukung mereka. Seorang misionaris yang melayani di daerah terpencil mungkin merasa terisolasi dan sangat merindukan kunjungan atau dukungan dari komunitasnya. Sama seperti Paulus menginginkan kehadiran Timotius, para pekerja Tuhan di tempat sulit juga membutuhkan dukungan moral dan spiritual. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau di jemaat kita ada orang-orang tua yang kurang terawat, bahkan mungkin keluarga yang tidak peduli. Bukankah inilah kesempatan untuk kita memperhatikan mereka? Di ayat 10 dikatakan, Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Nah, memang ada yang meninggalkan Paulus di penjara seperti Kreskes ke Galatia, Titus ke Dalmatia, bukan karena hal-hal duniawi, tapi karena tanggung jawab pelayanan yang harus dilakukan oleh mereka. Ya, kita memaklumi hal tersebut. Tetapi ada orang bernama Demas. Demas ini disebut dalam Filemon 1 ayat 24 dan Kolose 4 ayat 14. Berarti dia adalah rekan sekerja Paulus. Tetapi di sini dia telah meninggalkan Paulus karena lebih mencintai dunia. Oh, menyedihkan sekali. Kata mencintai berasal dari kata Yunani agapesas di ayat ini. Atau akar katanya agape. Menunjukkan kasih yang mendalam, bukan kepada Kristus, tapi kepada hal-hal duniawi. Jadi keputusan Demas bukan sekedar keinginan sesaat, tergoda. Tapi kecintaan yang kuat terhadap hal-hal duniawi. Meninggalkan aku, berarti meninggalkan dalam keadaan sulit. Ini bukan hanya kepergian biasa, tapi sebuah tindakan pengkhianatan atau meninggalkan di saat yang paling kritis. Saudara ingat seperti Yudas Iskariot meninggalkan Yesus. Lebih memilih untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak untuk mendapatkan harta duniawi. Padahal itu juga tidak menenangkan hatinya setelah dia mendapatkan uang itu. Setelah Yesus ditangkap, gelisah hatinya. Bahkan akhirnya dia mati bunuh diri. Oh, betapa mengenaskan orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan karena cinta duniawi begitu melekat dalam hatinya. Cinta duniawi ini tuh tidak hanya terjadi 1 bulan, 2 bulan. Ini sudah berakar seumur hidupnya dan baru nampak lebih jelas pada saat kesempatan itu ada. Oh, kiranya cinta akan Kristus menenggelamkan cinta akan perkara duniawi dalam hidup kita. Kita perlu uang, kita perlu makan, kita perlu kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi ingat, semuanya itu fana. Kalau kita meninggalkan Kristus hanya untuk berkat duniawi, bukankah telah kita menjual kekekalan, keselamatan abadi untuk sepiring kacang merah
seperti yang dilakukan oleh Esau. Dia menjual hak kesulangannya, sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, hanya untuk memenuhi kepuasan sesaat. Demas telah memilih kenyamanan dunia daripada penderitaan yang datang bersama dengan pelayanan Kristus. Saudara, pada waktu itu penganiayaan terhadap orang Kristen sedang meningkat. Seorang yang dekat dengan Paulus bisa berada dalam bahaya. Sehingga mungkin saja Demas memilih untuk menyelamatkan diri. Nah, banyak orang yang memulai pelayanan dengan semangat tapi kemudian meninggalkan pelayanan itu karena kenyamanan dunia, ketakutan terhadap penderitaan dunia. Karena terbatasnya keuangan yang ada. Dan kita pikir, aduh, kalau begini terus repot, sampai kapan? Dalam dunia modern sekarang ini, bisa berarti seorang pelayan Tuhan meninggalkan panggilannya karena tekanan sosial, godaan materialisme, atau kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kita kadang bisa mendengar seorang pelayan Tuhan yang dulu aktif dalam pelayanan, menggebu-gebu cinta Tuhan, tapi kemudian memilih untuk mengejar kekayaan dan gaya hidup mewah, mengorbankan integritas rohaninya demi dunia ini. Ini contoh Alkitabnya sudah jelas ada, Demas. Kemudian Yudas Iskariot. Mari kita tidak menempuh jalan itu. Ayat 11 dikatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Siapa Lukas? Dia tabib yang budiman, yang kekasih. Dia penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia tetap setia mendampingi Paulus. Oh, luar biasa. Dia juga kemudian berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Siapa Markus? Markus itu ponakannya Barnabas. Barnabas pernah mengusulkan kepada Paulus supaya Markus diajak dalam pelayanan ketika dia masih sangat muda. Tapi kemudian Markus tidak tahan karena di dalam pelayanan banyak aniaya yang dialami. Dan dia rupanya anak mami. Dia pulang ke Yerusalem. Karena ibunya Maria adalah seorang yang tampaknya kaya raya dan memiliki rumah yang besar tempat jemaat mula-mula biasa berhimpun. Markus pernah meninggalkan Paulus dalam perjalanan misinya yang dicatat dalam Kisah Rasul 13. Ini menyebabkan Paulus marah besar dan ada ketegangan antara Paulus dengan Barnabas yang dicatat dalam Kisah Rasul 15, karena dalam pelayanan berikutnya Barnabas masih ingin membawa Markus, masih kasih kesempatan lah, tapi Paulus tidak mau. Namun pada akhir hidup Paulus dia berkata, jemputlah Markus karena pelayanannya berharga bagiku. Di sini kita bisa melihat rekonsiliasi dan pengakuan Paulus atas pentingnya pelayanan Markus ini. Saudara, kita bisa saja beda pandangan, tapi kita harus mengupayakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Orang bisa gagal, apalagi masih muda seperti Markus pada waktu itu. Tetapi dia bisa introspeksi diri, kemudian dia baharui komitmen. Dan Barnabas itu menuntun Markus yang pernah salah dan memberikan kesempatan kedua kepadanya. Dan akhirnya Markus sangat berguna dalam pelayanan. Dan kita bersyukur loh saudara. Karena Markus dipulihkan, dia tulis Injil Markus. Kalau enggak, Injil itu cuma Matius, Lukas, Yohanes. Enggak ada Markusnya. Karena Markus kecewa sama hamba Tuhan hebat namanya Om Paulus. Tapi bersyukurlah, orang bisa gagal, bisa salah, bisa dimarahin oleh hamba Tuhan yang dia hormati. Oh, bisa kecewa. Tapi kalau dia merenung, jangan mikir salah orang lain saja. Aku juga salah. Dan dia bilang, aku harus benahi diri. Akhirnya dia dipakai menjadi alat Tuhan yang berguna. Petrus juga pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Tapi Yesus masih memberikan kesempatan kedua. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Oh, luar biasa kasih Kristus. Jemputlah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Artinya pelayanan dari Markus ini berguna. Markus itu pribadi yang berharga. Paulus yang dulu menolak Markus kini menganggapnya sangat berharga bagi pelayanan. Saudara, jadi penting sekali kita memiliki kesetiaan dalam pelayanan. Lukas adalah contoh sahabat yang setia. Dalam keadaan paling sulit dia tetap mendampingi Paulus. Sementara itu perubahan sikap Paulus terhadap Markus menunjukkan
bahwa orang dapat bertumbuh dalam iman dan dipulihkan dalam pelayanan. Saudara mungkin pernah kecewa, engkau pernah undur dalam pelayanan, hatimu dulu berkobar-kobar, sekarang sudah tidak. Dan ketika engkau mendengarkan firman ini, enggak kebetulan saudara. Tuhan memanggil engkau bukan seperti Demas, tapi memanggil engkau seperti Markus. Kembali kepada Tuhan, kembali ke dalam pelayanan. Supaya ada sukacita ilahi yang engkau alami, ada pertumbuhan rohani yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pilih Demas yang mencintai dunia, tapi bersikaplah seperti Lukas yang tetap setia, seperti Timotius yang dirindukan Paulus. Dan apakah kita juga mau memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal seperti Markus? Atau sebaliknya, kita seperti Markus, pernah gagal, tapi kita mau maju lagi di dalam pelayanan karena iman kepada Kristus. Tuhan akan memulihkan kita. Siapa yang mau? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu dalam kehidupan kami membutuhkan saudara-saudara seiman untuk saling menopang di dalam pelayanan. Dan kalau kami pernah undur, pernah gagal, biar kami kembali kepada Tuhan. Seperti Markus, kami tidak mau seperti Demas yang mencintai duniawi, mencintai perkara-perkara materi, dan akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Dia berjalan menuju kebinasaan, juga seperti halnya Yudas Iskariot. Biar kami setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepada kami mahkota kehidupan yang kekal. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.